Pak Fahri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Irwansyah? Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dengar Bapak ada kegiatan observasi ya. Iya, kebetulan hari ini saya kena jadwal supervisi dengan Pak Irwansyah. Dengan saya berarti. Jadi sebelum kita ke kelas, mari kita duduk-duduk bincang-bincang dulu untuk membahas sedikit tentang dokumen yang harus disiapkan ya untuk pembelajaran di kelas, Pak. Boleh Pak, mari kita ke ruangan. Oke Pak, yuk. Pak Irwansyah, silahkan duduk Pak Irwansyah. Oh, terima kasih Pak. Jadwal yang saya dapat bahwa hari ini saya jadwal supervisi dengan Pak Irwansyah, yaitu di kelas 2 di PIB. Bagus sekali nih Bapak, saya lihat sudah sangat siap dengan dokumen yang sudah disiapkan ya. Alhamdulillah sudah sangat siap Pak. Ini Pak, silahkan diperiksa dokumennya. Oh, terima kasih Pak. Ini jadwalnya dan minggu efektif lengkap, prosem dan rota PCP capaian pembelajaran. Dokumen Bapak sangat bagus nih dan lengkap sekali ya. Saya sangat salut dengan kinerja Bapak. Sebelum kita lanjut dengan pra ini, bisa sedikit disampaikan apa yang Bapak harapkan dari kegiatan kita ini Pak? Baik Pak Irwansyah, tujuan saya hari ini mau memastikan terkait persiapan yang telah saya buat agar implementasi dengan baik di kelas dan membuat kelas saya menjadi aktif dan lebih bersemangat Pak Irwansyah. Oh begitu Pak. Bapak Fahri ingin memastikan kesiapan Bapak dalam mengajar serta bagaimana implementasinya dalam mengajar. Bapak sangat kreatif sekali ya dan hebat. Terima kasih Pak Irwansyah. Iya Pak Irwansyah, dengan apa yang telah saya persiapkan, saya yakin dan saya lebih percaya diri. Sejauh ini apa yang Bapak telah siapkan dan yang baik menurut Bapak dalam mengajar Pak? Sesuai persyaratan dokumen yang telah di-share lewat grup sekolah, saya sudah mempersiapkan administrasi mengajar yang meliputi kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, RPP, evaluasi, pembelajaran, dan penilaian. Selain itu, saya sudah menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi saya dalam mengajar, Pak Irwansyah. Wah, nampak sudah sangat bagus itu, Pak. Semua dokumen administrasi mengajar sudah disiapkan dengan baik. Tadi Bapak menyampaikan model pembelajaran. Apa topik atau kompetensi pembelajaran Bapak hari ini ya? Topik pembelajaran saya hari ini adalah konstruksi jalan, Pak Irwansyah. Konstruksi jalan. Oh begitu. Bapak hari ini mengajar tentang konstruksi jalan ya. Apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin peroleh dari KD yang Bapak sampaikan tadi? Dari materi yang saya ajarkan hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya dapatkan yaitu melalui kegiatan pengamatan, diskusi, kemudian presentasi dan evaluasi pembelajaran peserta didik maupun memahami dan menganalisisnya, Pak Irwansyah. Wah, bagus sekali itu tujuan pembelajarannya, Pak. Sudah jelas sekali terlihat sesuai dengan konsep pembelajaran yang baik dan aktif. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi melalui tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang Bapak akan terapkan di kelas agar menjadi aktif sesuai dengan yang Bapak harapkan? Begini Pak Irwansyah, saya mau menggunakan metode pembelajaran problem based learning, di mana saya akan memulai pendahuluan dengan berdoa, memberikan ice breaking, dan menyampaikan tujuan pembelajaran, selanjutnya diskusi, presentasi, dan memberikan refleksi dan evaluasi pembelajaran. Begitu Pak Irwansyah. Wah, nampak sudah sangat bagus ya, dan kreatif sekali tadi dengan menggunakan problem based learning dan tahap pembelajaran yang tepat. Kira-kira berapa durasi waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini Pak? Dan media apa yang dibutuhkan? Untuk pembelajaran ini saya membutuhkan waktu 2 JP Pak, dengan menyiapkan media berupa PPT, kemudian LCD proyektor, laptop, dan LKPD Pak. Bagus sekali Pak, dengan durasi 2 JP dan Bapak sudah menyiapkan dengan baik ya media yang dibutuhkan. Apa yang Bapak dapat simpulkan dari ini dan bagaimana perasaan Bapak sekarang? Dari diskusi pra supervisi ini dapat saya simpulkan bahwa hari ini saya mengajar dengan menggunakan model based learning
kemudian sesuai dengan tahapan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, dan saya akan menyiapkan media pembelajaran pendukung yang sesuai. Jadi perasaan saya hari ini sangat lega dan lebih percaya diri. Semoga mengajar hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, Pak Irwansyah. Bapak sudah menyampaikan dengan baik dan memperoleh dari kegiatan kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke kelas, Pak. Oh ya, betul Pak. Alhamdulillah ini udah waktunya. Mari kita ke ruangan kelas, Pak. Baik, kita bawa semuanya peralatan. Baik, Pak. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai proses belajar mengajar, saya ingin mengetahui kehadiran siswanya dulu. Nanda Maulana, Rahma Tilah. Oke, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, untuk lebih semangatnya kita bernyanyi dulu sebentar ya. Kita bernyanyi Garuda Pancasila. Oke, untuk semuanya kita berdiri dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai konstruksi jalan ya. Sebelum kita melanjutkan proses belajar mengajarnya, kita terlebih dahulu melihat slide yang telah saya sediakan. Nah, konstruksi jalan adalah proses pembangunan atau perbaikan jalan yang melibatkan berbagai tahapan dan metode untuk memastikan jalan yang aman, kuat, dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Kemudian spesifikasi perkerasan jalan. Artinya begini, kaku ini tidak sefleksibel seperti perkerasan lentur tadi. Kemudian untuk gambar perkerasannya, seperti kita lihat pada gambar yang telah ada, pada bagian di bawah adalah merupakan tanah dasar. Kemudian pondasi bawah, yang paling atas perkerasan beton semen. Nah, artinya begini, perkerasannya menggunakan semen. Kemudian ada satu lagi,
namanya perkerasan komposit. Artinya begini, perkerasan komposit ini adalah gabungan daripada perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Perkerasan komposit adalah sistem perkerasan yang menggabungkan elemen dari perkerasan lentur dan perkerasan kaku, memanfaatkan kelebihan dari kedua jenis perkerasan tersebut. Perkerasan komposit dirancang untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan dan umur panjang jalan, terutama pada area beban lalu lintas tinggi atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, pengertian ekstrim di sini bagaimana kira-kira? Pengertian ekstrim di sini artinya jalan yang sering dilewati atau bahkan dilalui oleh kendaraan bermuatan berat. Seperti pada gambar samping, di sini bisa kita lihat lapisan perkerasan komposit sama seperti tadi. Yang pertama tanah dasar, kemudian lapisan fondasi, kemudian lapisan fondasi atas, kemudian aspal. Itulah aspal yang dihamparkan. Perkerasan jalan komposit terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan tanah dasar, lapisan tanah bawah, lapisan fondasi, lapisan permukaan beton, lapisan permukaan aspal. Perencanaan perkerasan jalan komposit dapat dilakukan dengan menghitung tebal lapisan permukaan dan lapisan permukaan lentur, lapisan permukaan kaku dan lapisan permukaan lentur. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengamati video pembelajarannya. Hai, pernahkah kalian menyadari bahwa saat ini bisa kemana-mana dengan cepat dan mudah? Itu karena jalanan kita sudah bagus, baik yang beraspal, di beton, atau bahkan keduanya aspal dan beton. Nah, mau tahu bagaimana perkerasan jalan raya? Kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran kali ini untuk konstruksi jalan dan jembatan kelas 11 desain pemodelan dan implementasi bangunan. Nah, kali ini kita akan membahas spesifikasi perkerasan jalan raya. Apa itu perkerasan jalan? Jenis-jenis perkerasan jalan. Setelah kita menonton video pembelajaran tersebut, nah, saya ingin bertanya kepada siswa-siswa sekalian, tadi pagi di waktu sekolah, siapa yang melewati jalan? Artinya jalan raya, jalan yang beraspal. Siapa? Oh, ya, hampir semua ya. Kita di sini hampir semua melewati jalan. Oke, sekarang saya ingin mengetahui bagaimana kondisi jalan yang kalian lewati. Oke, Nadia, untuk Nadia jalannya bagus. Yang lain? Ada yang rusak ya? Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang bolong-bolong, ada yang memang sama sekali belum teraspal ya? Ada enggak? Oke, nah sekarang setelah kita menonton video pembelajaran tadi, kira-kira siapa yang ada pertanyaan, yang mengajukan pertanyaan yang menyangkut dengan baik itu perkerasan kaku, baik itu perkerasan komposit? Siapa yang bisa mengajukan satu pertanyaan? Ayo siapa? Nadia, ajukan satu pertanyaan. Jenis komposit itu lebih detailnya gimana, Pak? Yang dimaksud dengan komposit. Oke, ini ada pertanyaan yang dimaksud dengan perkerasan komposit. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Perkerasan komposit. Perkerasan komposit siapa coba kira-kira? Boleh tunjuk tangan? Mungkin ada yang mau menjawab. Cuk Talita. Talita mungkin bisa.
Oke, kita lanjutkan. Nah, perkerasan komposit ini adalah perpaduan daripada perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Nah, kemudian di sini kelebihan dari perkerasan komposit itu adalah struktur yang tinggi. Beton yang digunakan sebagai lapisan bawah pada perkerasan komposit memberikan kekuatan dan stabilitas struktur yang sangat baik. Artinya dari tiga perkerasan ini hampir sama-sama. Cuma kalau komposit ini dia perpaduan antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Kalau dari segi gambar, kita bisa melihat dari segi gambarnya. Yang mana dari gambarnya? Oke, ini untuk gambarnya. Ya. Oke, gambar di sini saja yang lebih cepat. Nah, ini dia. Lapisan tanah dasar, lapisan pondasi, lapisan perkerasan beton, lapisan permukaan aspal. Nah, lapisan permukaan ini adalah merupakan aspal cair yang dimasak. Setelah dimasak, kemudian dihamparkan. Setelah dihamparkan, nanti disiram dengan menggunakan pasir. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya aspalnya cepat mengeras dan tidak licin. Oke, selanjutnya kita bagi per kelompok dulu ya. Kita buat 3 kelompok. Untuk kelompok 1 saya mulai dari sebelah sini, kemudian yang kelompok 2 yang di tengah, yang kelompok 3-nya yang paling kanan. Untuk kelompok 1, siapa kira-kira jadi ketuanya? Oke, si Nadia. Berarti kelompok 1 ketuanya Nadia. Untuk kelompok 2 siapa? Oke, untuk kelompok 2 langsung Cut Talita. Cut Talita berarti bertanggung jawab mengarahkan kawan-kawannya untuk bekerja sama. Karena nanti di LKPD-nya kita ada perbedaan untuk mencari kekurangan dan kelebihan daripada perkerasan masing-masing. Untuk kelompok 3 ketuanya Hasan ya. Oke, kelompok 3 Hasan, langsung saya bagikan LKPD-nya. Kita di sini nanti akan mencari kekurangan dan kelebihan daripada perkerasan itu masing-masing. Nah, untuk kelompok 1 buat nama kelompoknya, kemudian tugasnya adalah kaku ya, perkerasan kaku. Kemudian untuk kelompok 2 perkerasan lentur. Kemudian untuk kelompok 3 perkerasan komposit. Oke, setelah mempelajari bahan-bahan yang tadi di buku paket dan di video serta di slide tadi, boleh mencari perbandingan daripada kekurangan dan kelebihan. Nah, misalnya di sini perkerasan komposit, kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa. Nah, setelah mendapatkan jawabannya, siswa langsung boleh menulis di masing-masing kolom yang telah tersedia ya. Untuk kelompok 2 begitu juga, perkerasan lentur berarti seperti yang saya katakan tadi, artinya begini. Untuk kekurangannya ditulis di sini, kemudian untuk kelebihannya ditulis juga, nama kelompoknya, langsung pelajari, nanti akan kita presentasikan ya.
Oke, sudah siap kelompok 1. Boleh maju ke depan. Sambilan menunggu, boleh kita lihat presentasi dari kawan kita Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizky, saya perwakilan dari kelompok Macan Hitam. Di sini saya akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami, yakni tentang perkerasan jalan kaku. Tentunya pada perkerasan jalan kaku memiliki kekurangan dan kelebihan, yakni berikut adalah beberapa kelebihan dari perkerasan jalan kaku. Yang pertama, daya tahan yang tinggi. Beton memiliki kekuatan tinggi dan tahan terhadap beban berat, seperti kendaraan besar dan lalu lintas padat. Oleh karena itu, perkerasan jalan kaku memiliki umur panjang dengan perawatan minimal. Yang kedua, biaya perawatan lebih rendah. Walaupun biaya konstruksi awalnya lebih tinggi dibandingkan dengan perkerasan lentur atau aspal, perkerasan jalan kaku membutuhkan perawatan yang lebih sedikit, sehingga lebih hemat dalam jangka panjang. Yang ketiga, tahap terhadap kondisi cuaca ekstrim. Beton lebih tahan terhadap suhu ekstrim, baik panas maupun dingin, serta lebih tahan terhadap air. Ini membuat perkerasan jalan kaku cocok untuk daerah dengan perubahan cuaca yang signifikan. Yang keempat, mampu mengurangi efek cekungan atau road resistance. Karena kekakuannya beton tidak mudah berubah bentuk atau tercekung akibat beban berulang dari kendaraan. Ini mengurangi risiko terbentuknya jejak ban atau ruts yang sering muncul pada jalan aspal. Demikian pula ada kekurangan dari perkerasan jalan kaku, seperti yang pertama, biaya konstruksi awal lebih tinggi. Pembuatan jalan kaku dengan beton umumnya lebih mahal dibandingkan dengan perkerasan lentur atau aspal. Biaya material, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk pengecoran dan pengerasan beton cukup tinggi. Yang kedua, waktu pengerjaan lebih lama. Beton membutuhkan waktu curing atau pengerasan agar mencapai kekuatan optimal. Ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk membuka jalan bagi lalu lintas lebih lama dibandingkan dengan perkerasan aspal yang didapat dia lalui setelah beberapa jam. Yang ketiga, kurang fleksibel. Beton kurang fleksibel terhadap pergerakan tanah atau kondisi tanah yang tidak stabil. Jika tanah di bawahnya mengalami pergeseran, pergerakan jalan kaku lebih rentan retak atau pecah dibandingkan aspal yang lebih mampu menyesuaikan dengan pergerakan tersebut. Yang keempat, kesulitan perbaikan. Jika perkerasan jalan kaku mengalami kerusakan atau retak besar, perbaikannya bisa sangat sulit dan memerlukan pembongkaran dan pengecoran ulang pada bagian yang rusak. Hal ini bisa memakan waktu dan biaya yang signifikan, serta mengganggu arus lalu lintas selama proses perbaikan. Demikian dari hasil presentasi yang sudah kami diskusikan. Ada yang ingin bertanya? Oke, kita aplaus dulu. Kita kasih. Nah, setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Nadia, presentasinya luar biasa, penggunaan bahasanya cukup bagus. Nah, sekarang kewajiban daripada atau tugas daripada kelompok 2 dan 3 mengajukan satu pertanyaan. Apa saja? Mengajukan pertanyaan kepada kawan kita Nadia dari kelompok 1. Boleh? Mungkin si Iqbal ada pertanyaan? Boleh langsung tanyakan? Boleh? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada pertanyaan ya? Boleh, silakan duduk kembali Nadia. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita minta kesediaan daripada kelompok 2 yang diwakili oleh Cuk Talita. Boleh, Cuk Talita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Talita Zahra, perwakilan dari kelompok Banteng Merah. Baik, di sini kami telah mendiskusikan kelebihan dan kekurangan dari perkerasan lentur. Berikut ini adalah beberapa kelebihan perkerasan lentur.
Yang pertama, ada biaya konstruksi awal lebih rendah. Pembuatan perkerasan lentur umumnya lebih murah dibandingkan dengan perkerasan kaku atau beton. Proses pemasangan aspal lebih cepat dan bahan-bahan yang digunakan lebih ekonomis. Yang kedua, waktu pengerjaan yang cepat. Aspal dapat dilalui oleh kendaraan dalam waktu yang lebih singkat setelah pemasangan. Hal ini sangat menguntungkan untuk proyek yang memerlukan pembukaan jalan segera, seperti jalan raya atau perbaikan jalan perkotaan. Yang ketiga, ada fleksibilitas yang baik. Perkerasan lentur lebih mampu menyesuaikan dengan pergerakan atau deformasi tanah di bawahnya. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk daerah dengan kondisi tanah yang kurang stabil atau sering mengalami perubahan. Yang terakhir, ada perbaikan yang mudah. Jika ada kerusakan seperti retak atau lubang, perbaikan perkerasan lentur dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Bagian yang rusak bisa ditambal tanpa harus membongkar seluruh lapisan jalan, sehingga tak mengganggu lalu lintas secara signifikan. Lalu ada pula kekurangan dari perkerasan lentur, seperti yang pertama ada umur pemakaian yang lebih pendek. Dibandingkan dengan perkerasan kaku atau beton, perkerasan lentur cenderung memiliki umur pemakaian yang lebih pendek. Aspal lebih cepat aus dan rusak akibat paparan beban lalu lintas dan kondisi cuaca, sehingga perlu lebih sering diperbaiki atau diperbarui. Yang kedua, ada biaya pemeliharaan yang tinggi. Walaupun biaya konstruksi awalnya lebih rendah, perkerasan lentur membutuhkan pemeliharaan yang lebih sering. Tambalan dan pengaspalan ulang harus dilakukan secara berkala untuk menjaga kondisi jalan tetap baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan biaya keseluruhan dalam jangka panjang. Yang ketiga, rentan terhadap cekungan atau rutting. Aspal lebih rentan terhadap deformasi akibat beban kendaraan berat. Cekungan atau jejak ban dapat terbentuk pada permukaan jalan, terutama di daerah yang dengan lalu lintas berat. Ada pertanyaan? Boleh kita hapus dulu untuk komentar. Oke, Nadia, Citalita untuk kelompok 2 boleh langsung ke depan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian boleh Hasan langsung presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin memberikan penghormatan saya kepada Bapak Fahri yang telah mengajari kita semua dengan acara ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya telah memilih saya sebagai ketua kelompok. Pentingnya saya di sini saya ingin menjelaskan apa itu perkerasan komposit. Perkerasan komposit itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Pertama-tama saya akan jelaskan tersebut kekurangannya. Kekurangan pertama, biaya konstruksi awal yang tinggi. Jadi biaya konstruksi ini tidak murah dan bisa dibilang mahal. Mungkin perkerasan komposit ini melibatkan penggunaan dua jenis bahan, yaitu beton dan aspal yang meningkatkan biaya konstruksi awal. Kekurangan kedua, perawatan yang lebih kompleks, terjun untuk jalan-jalan perkotaan atau area yang membutuhkan pembagian perizinan. Kelebihan ketiga, perbaikan retakan efektif. Perkerasan komposit dirancang untuk meminimalkan retakan efektif. Beton di lapisan bawah mampu menahan retakan besar, sedangkan aspal di atasnya memberikan fleksibilitas untuk mendapatkan dari lalu lintas dan perubahan suhu, sehingga mengurangi kemungkinan retakan. Perkerasan komposit ini memiliki lebih kompleks daripada perkerasan kaku dan lentur. Perkerasan komposit memerlukan perawatan baik pada lapisan aspal maupun beton. Ketika lapisan aspal mengalami kerusakan, misalnya retak atau lubang, perbaikan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapisan beton di bawahnya, yang bisa menjadi lebih rumit dibandingkan dengan perawatan perkerasan tunggal. Kekurangan ketiga, potensi retakan reflektif. Salah satu masalah umum pada perkerasan komposit adalah retakan reflektif. Retakan terjadi pada lapisan beton di bawahnya dapat memantul atau munculnya kembali pada lapisan aspal di atasnya. Jadi retakan ini jika terjadi di paling bawah, bisa akan muncul di bagian paling atas. Kekurangan keempat, masalah pemuaian dan penyusutan. Perkerasan komposit bisa mengalami masalah yang disebabkan oleh perbedaan sifat termal antara beton dan aspal. Beton cenderung memuai dan menyusut lebih lambat dibandingkan aspal. Jadi beton itu lebih cepat menyusut dibanding aspalnya. Mungkin selanjutnya adalah kelebihan.
Kelebihannya tersendiri ada 4. Kelebihan pertama, kekuatan struktural yang tinggi. Beton yang digunakan sebagai lapisan bawah pada perkerasan komposit memberikan kekuatan dan stabilitas struktural yang sangat baik. Ini memungkinkan perkerasan komposit menahan beban lalu lintas berat, seperti kendaraan besar dan dalam jangka panjang tanpa mengalami deformasi yang signifikan. Permukaan yang halus dan nyaman. Lapisan di atas beton memberikan permukaan jalan yang halus, meningkatkan kenyamanan berkendara. Aspal juga mengurangi kebisingan lalu lintas, sehingga cocok untuk jalan-jalan perkotaan atau area yang membutuhkan pengendalian kebisingan. Kelebihan ketiga, perbaikan retakan reflektif. Perkerasan komposit dirancang untuk meminimalkan retakan reflektif. Beton di lapisan bawah mampu menahan retakan besar, sedangkan aspal di atasnya memberikan fleksibilitas untuk menyerap tekanan dari lalu lintas dan perubahan suhu, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya retakan di permukaan. Dan kelebihan yang keempat ataupun yang terakhir, tahan terhadap beban berat. Kombinasi beton dan aspal membuat perkerasan komposit mampu menahan beban berat yang berulang, seperti lalu lintas truk di jalan tol atau jalan industri. Beton memberikan kekuatan struktural, sementara aspal memberikan lapisan penutup yang melindungi beton dari kerusakan akibat gesekan langsung. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bisa bertanya ataupun kurang jelas. Oke, boleh dikatakan oleh kelompok 3 Hasan Abdul Sabir, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan juga. Boleh kelompok 1 dan kelompok 2 mengajukan pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Nggak ada? Oke, kita ucapkan terima kasih. Kita kasihkan apresiasinya dulu ke Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mempelajari dan mengevaluasi, kemudian kita presentasikan dari ketiga perkerasan tersebut, kira-kira kita bisa mengambil kesimpulan apa dan kita bisa mengambil ringkasan apa dari pembelajaran kita ini. Ayo, bagaimana kira-kira? Nah, di sini fungsi utama jalan sudah tentu sangat jelas tadi ya. Fungsi utama jalan, kemudian dari kekurangan dan kelebihan masing-masing jalan tersebut hampir-hampir mendekati, semuanya hampir mendekati dan ada plus minusnya. Tadi sudah kita presentasikan di mana plus minusnya, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya. Intinya begini, setiap dari proses pembuatan jalan itu memerlukan anggaran dan biaya yang cukup besar. Setiap anggaran kita harus membuat satu proses sehingga bisa terlaksananya atau terjadinya sebuah jalan. Nah, sekarang kita akan membuat evaluasi yang masing-masing kelompok dikerjakan satu orang saja, kemudian dikumpulkan, buat nama kelompok, jawabnya di kertas saja. Ini halamannya, sebentar saya tampilkan dulu. Nah, ini dia. Untuk evaluasinya kita pertanyaannya cuma berapa soal saja untuk menguji kemampuan setelah pembelajaran kita lakukan. Oke, untuk nomor 1 boleh ini dia langsung dijawab. Buat langsung 1, kemudian jawabannya apa. Nanti kalau sudah sampai nomor 4 saya turunkan lagi halamannya. Boleh dikerjakan di kertas saja. Ya, kertas 1. Di kertas yang tadi boleh. Nah, di kertas ini boleh, yang tadi. Nah, di kertas tadi boleh, kalau yang udah copot, nggak apa-apa, langsung di kertas itu aja boleh. Buat nama kelompok saja ya. Buat nama kelompok saja. Berarti untuk nomor 1, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perkerasan lentur? Di sini ada opsinya. Yang A, perkerasan yang terbuat dari beton dan bersifat kaku. Yang B, perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan utama.
Kemudian yang C, perkerasan yang tidak memerlukan drainase. Yang D, perkerasan yang hanya menggunakan material agregat kasar. Kemudian untuk soal nomor 2, apa fungsi utama dari lapisan pondasi bawah pada konstruksi jalan? Yang A, menahan beban kendaraan langsung. Yang B, menyebarkan beban dari lapisan atas ke tanah dasar. Yang C, mencegah air meresap ke dalam tanah dasar. Yang D, sebagai lapisan tambahan untuk estetika jalan. Nah, pengertian estetika di sini adalah untuk kecantikan. Biar nampak bagus, biar nampak cantik, biar tersusun rapi. Kemudian untuk nomor 3, pada perkerasan komposit, lapisan permukaan biasanya menggunakan A, beton bertulang, B, aspal, C, kerikil, D, batu pecah. Kemudian untuk nomor 4, apa keuntungan utama dari menggunakan perkerasan kaku? Yang A, mudah dibongkar dan dipasang kembali. Yang B, dapat menahan beban berat tanpa mengalami deformasi besar. Yang C, biaya konstruksi lebih murah. Yang D, memerlukan perawatan setelah dibangun. Nah, nanti setelah sampai nomor 4 siap, akan saya turunkan ke slide selanjutnya. Oke, untuk rubrik penilaiannya, setelah nanti saya nilai, nanti baru saya kembalikan ke masing-masing ketuanya ya, ke masing-masing ketuanya. Di sini rubrik yang penilaiannya ada LKPD, kemudian evaluasinya, semuanya udah oke, semuanya udah lengkap. Mungkin ada sedikit yang perlu ditambahkan atau yang harus kita koreksi lagi. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita, terutama untuk mata pelajaran konstruksi jalan yang baru kita pelajari, untuk mengakhirinya kita tutup dengan doa. Oke, Pak Ketua, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, boleh melaksanakan sholat zuhur dulu.